semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan tentang Kengokuma, yaitu salah satu arsitek yang kami gemari. Mari kita lihat prinsip desain, form generation, dan beberapa karya terbaiknya. Kengokuma adalah seorang arsitek Jepang kontemporer yang lahir pada tahun 1954 di Kanagawa, Jepang. Setelah menyelesaikan studi master arsitektur di Universitas Tokyo pada tahun 1979, ia mulai bekerja selama beberapa waktu di Nihon Sekai dan Toda Corporation. Pada tahun 1987, ia mendirikan studio desain tata ruang dan pada tahun 1990 studio didirikan, Kengokuma dan Associates. Lalu Kengokuma and Associates ini bertujuan untuk merancang arsitektur dengan konsep menyatu dengan lingkungan sekitarnya dengan mencari bahan baru untuk menggantikan beton dan baja dan mencari pendekatan baru untuk arsitektur. Selanjutnya adalah prinsip desain dari Kengokuma. Ada salah satu kutipan dari Kengokuma, yaitu adalah Kankyo to Tomodachi ni naru, yang artinya adalah bertemanlah dengan lingkungan. Jadi, desain Kengokuma ini, dia selalu berkonsep pada interconnection antara manusia dengan alam. Dan dalam bangunan yang dirancang oleh Kuma, dia selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Karena menurutnya, lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh ke dalam desain yang dibuatnya. Lalu dalam penggunaan warna, dia banyak menggunakan warna yang tidak menimbulkan kekontrasan terhadap lingkungan sekitar. Dia juga banyak mengekspos warna-warna material atau warna-warna alami. Contohnya ada kayu, batu untuk memberikan kesan alami, juga ada kaca dan baja untuk memberikan kesan transparasi dan dinamis. Form generation, metaphors, and reuse. Desain Kengokuma kerap terinspirasi dengan lingkungan atau sesuatu di sekitarnya, baik itu merupakan cerminan terhadap hal besar, yaitu lingkungan di sekitar site dan lainnya, maupun hal-hal kecil seperti keranjang bambu, yang kemudian akan diolah lebih lanjut dengan cara dimanipulasi, ditumpuk hingga digabungkan dengan berbagai macam elemen lainnya, sehingga menghasilkan suatu bentuk baru yang menarik secara visual dan fungsional dan terlihat abstrak. Selain itu, material juga berperan penting dalam perancangan bentuk bangunan Kengokuma. Tekstur dan bentuk dasar dari sistem, bahan, dan produk konstruktifnya dipamerkan dan digunakan untuk mendukung konsep arsitektur, sehingga memberikan nilai yang lebih pada fungsi yang akan dilakukan di setiap bagian bangunannya. Sushi adalah metafora yang bagus untuk arsitektur saya. Pentingnya dalam sushi adalah memilih bahan terbaik dari tempat di musim yang terbaik juga. Kutipan dari Kengokuma. Asakusa Culture and Tourism Center atau AKTIK merupakan pusat informasi turis, ruang konferensi, ruang serbaguna, dan ruang pameran yang diresmikan tahun 2012 dengan memiliki luas sekitar 234 meter persegi. Pada bangunan Asakusa Culture ini memiliki creativity channels tangible history karena pada kawasan Asakusa masih kental dengan nilai-nilai tradisionalnya, sehingga pada bangunan ini didesain terlihat seperti rumah-rumah tradisional dengan atap miring yang menumpuk di atasnya. Masing-masing rumah itu merepresentasikan satu lantai dengan fasad bangunan yang didominasi oleh material kayu, merujuk pada bangunan tradisional Jepang yang digubah secara kontemporer. Pada bagian interiornya itu disusun secara detail seperti panel kaca yang disinari dari belakang, dihias dengan motif-motif tradisional yang dicetak di atas berbagai jenis kayu. Terkenal dengan nama Edo Geogami yang muncul pada periode Edo di Jepang. Yang kedua yaitu ada Odenpazari Modern Art Museum, yaitu merupakan ruang pameran yang diresmikan pada tahun 2019 dengan memiliki luas sekitar 3.582 meter persegi. Pada Odenpazari Modern Art Museum ini memiliki creativity channels, tangible history, dan geometri karena berbentuk kotak yang mempunyai berbagai ukuran itu terinspirasi dari rumah cantilever kayu Ottoman tradisional Odenpazari yang identik dengan distrik. Sekaligus merupakan penghormatan kepada sejarah kota sebagai pasar kayu yang berkembang. Bangunan yang berbentuk kotak-kotak ini ditumpuk dan saling bertautan dalam berbagai ukuran untuk menciptakan berbagai skala ruang pameran di dalamnya. Atrium pusat terdiri dari balok kayu menghubungkan setiap tingkat untuk membiarkan cahaya alami melalui skala di atas.
Hills merupakan toko yang khusus menjual kue nanas, makanan manis populer di Taiwan yang terletak di Minato, Jepang. Pada bangunan ini menggunakan Creativity Channel's Intangible Transformation karena desain pada toko yang terinspirasi dari keranjang bambu yang kemudian dimanipulasi bentuknya dan menggunakan fasad yang menggunakan sistem gabungan yang disebut Jikoku Gumi, metode tradisional yang digunakan dalam arsitektur kayu Jepang. Pada rancangan ini, mereka digabungkan dalam 30 derajat dalam 3 dimensi atau kubik yang menjadi struktur seperti awan. Dengan ini, ukuran setiap bagian potongan kayu dikurangi menjadi setipis 60 x 60 mm. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga kalian dapat mempelajari sesuatu yang baru dan selalu terinspirasi.